Halo guys, jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan review lengkap ya penggunaan raket dari brand Flypower yang serinya T-Zona ya. Jadi ini raketnya sudah 2 mingguan saya pakai. Dan pada kesempatan kali ini saya akan share pengalaman saya akan cerita performa dari raket ini gimana, kemudian karakter raket ini seperti apa ya. Oke, jadi sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan jangan lupa kalian nyalakan lonceng notifikasinya, tinggalkan like dan komen ya, dan pastikan kalian tonton sampai habis biar kalian lebih mengerti dari raket dari brand Flypower T-Zona ini. Oke, langsung aja ya, kita mulai dari segi harganya. Harganya 700 ribuan ya, kemarin tepatnya saya beli di angka 760 ribu dan saya dapat satu batang raket, dapat kaos combat Flypower, tulisannya Flypower, kemudian dapat tas ya, tasnya itu keren nggak biasa dan itu bisa dimasukkan sampai 4 buah raket ya, seperti tas 1R tapi itu bisa menampung banyak ya, jadi lebih bagus daripada tas 1R bonusan dari brand-brand lain ya. Oke, untuk harga segitu sebenarnya bisa dikatakan ya lumayan mahal ya, dan melihat dari brandnya cuma sekelas Flypower ya, tapi jangan salah. Jangan salah, ini desainnya keren banget guys, desainnya keren banget, sangat menunjukkan sekali kekhasan dan karakter Indonesia dan dibalut dengan model cat yang glossy. Jadi ini raketnya nampak mewah ya, dan ini nggak biasa banget dan ini layak untuk dikoleksi ya menurut saya. Dan performanya ini juga bagus banget guys. Oke, sekarang kita akan lihat untuk spesifikasi dari raket ini ya. Dengan melihat spesifikasinya nanti kita akan tahu ya karakter raketnya gimana. Oke, raket ini balance point-nya di angka 290 plus minus 3 mm ya, jadi dia balance gitu ya. Flexnya stiff, cuma yang saya rasakan dia nggak begitu stiff ya, jadi ya medium stiff. Kemudian untuk beratnya 85 plus minus 1 gram ya, jadi masuk 3U dan tensinya bisa sampai 32 lbs. Itu spek bawaannya ya, jadi dia feel raketnya itu all-round ya, cuma untuk bermain power juga dapat ya. Dan kalau kita perhatikan dari stiffness-nya ini yang dia cenderung kaku, jadi buat permainan yang kontrol akurasi tentunya akan baik. Dan kalau melihat bentuk frame shape-nya ini yang dia agak pipih ya, jadi modelnya itu dia slim aerobox, jadi punya hambatan angin yang sedikit sehingga untuk swingnya tuh enak ya. Jadi ini raketnya sebenarnya serba bisa ya. Nah, itu kalau spek yang tertera ya. Nah, cuma kemarin waktu saya beli saya dapat dengan balance point yang agak tinggi ya guys, 296. Loncatnya jauh banget ya, jadi sampai di luar batas toleransi. Kemudian beratnya saya dapat 87 ya, jadi karakternya itu dia lebih untuk bermain power ya, kalau melihat spesifikasi yang seperti itu ya. Dan setelah terpasang senar, kemudian terpasang grip ya, ini gripnya saya pakai grip Flypower ya. Ini senarnya senar leaning nomor 1 ya, tarikan crossnya 29, mainnya 27 lbs ya, mesin digital, hitting soundnya seperti ini ya. Menurut saya hitting soundnya juga bagus ya guys, dan kembali ke tadi ya, dengan tersetting seperti ini berat totalnya di angka 95 sekian gram dan balance point-nya dia turun dikit aja, jadi totalnya 295 ya. Sebenarnya beratnya ini agak lumayan ya, 95 gram ya, dan tentunya ini kalau bagi saya swingnya agak berat ya, tapi ini tuh bermain power enak guys. Setelah saya coba ya selama 2 minggu ini tuh bermain power nggak perlu diragukan lagi, ini tuh untuk bermain power enak ya. Jadi untuk smash ini enak banget, kemudian buat saya enak ya, cuma memang ini raketnya nggak apa ya, nggak powerful banget, tapi buat kalian yang tipikal bermainnya ya bermain power tapi juga ingin raket yang feel-nya juga all-round, ini raketnya asik ya guys, feel-nya dapat ya. Jadi untuk bermain smash ini enak, untuk lob juga ini enak ya, kebantu dari balance point dan berat raketnya. Untuk drive ini sebenarnya kalau menurut saya ya, dengan spek yang saya dapatkan ya, spek real yang saya dapatkan sebenarnya nggak begitu responsif ya, responsif untuk bermain drive. Tapi ini untuk ukuran raket yang beratnya 87 dan balance point-nya 296, ini untuk swingnya masih tergolong enak ya guys, kebantu banget dari frame shape-nya yang dia pipih ya, slim aerobox ya. Jadi untuk drive ya masih enak ya, meskipun nggak istimewa banget. Untuk defense ya masih enak ya. Kemudian untuk netting oke. Kemudian untuk kontrol akurasi ya, kontrol yang lebih akurasi ini
enak ya, dan untuk drop shot juga feelingnya dia pas. Jadi secara umum ini performanya bagus, dan feeling yang saya rasakan, saya kan tipikal bermain pemain yang allround ya, suka dengan raket yang karakternya itu balance, even balance. Sebenarnya dia ini sudah mulai agak berat kepala, tapi raket ini menurut saya masih enak ya untuk bermain yang feel-nya masih allround, ini masih oke. Tinggal nanti di setting aja, dan misalkan kalau kalian beli raket ini dan dapat berat misalkan 85, 86, kemudian balance point-nya 290, di antara 290 sampai 295, pasti raketnya akan enak ya. Tapi tergantung ya, kalau kalian lebih dominan power, kalau dapat BP dan berat yang lumayan pasti akan ngebantu ya. Tapi rata-rata mungkin akan seperti ini. Kalau saya perhatikan beberapa teman yang sudah membeli, cerita dia dapat beratnya di angka 86 ya, 86, dan balance point-nya ya dia cenderung naik ya dari yang tertera. Jadi raketnya enak untuk bermain power ya. Tentu aja ya, dari kita semua pasti lebih cenderung suka bermain power ya. Tapi jangan khawatir, untuk swingnya juga masih enak. Jadi kalau kalian masih ingin main tapi feelnya masih allround ya, dengan segala kondisi, dengan segala jenis gaya bermain, ini masih masuk ya. Cuma memang dia poin utamanya atau keunggulan utamanya itu di power menurut saya ya, dengan catatan spek yang saya dapatkan seperti itu tadi ya. Itu berbicara soal performa dan karakter raketnya ya. Jadi kalau kalian tipikal bermain run ke power, ini raketnya masuk ya. Untuk kalian yang cenderung bermain power, ini juga masih masuk. Kalau kalian tipikal pemain yang lebih dominan di depan, menurut saya ini kurang responsif ya. Kalian bisa mencari raket yang balance atau lebih head-like ya. Untuk pemula bagaimana? Untuk pemula menurut saya ini masih bisa masuk ya. Ini tergolong masih enak, meskipun kalian menurut saya pasti akan butuh adaptasi ya, karena ini raketnya cenderung kaku. Jadi kalian perlu adaptasi, dan ini dia agak berat kepala juga ya. Jadi perlu adaptasi, tapi jangan khawatir, kalian tidak akan rugi membeli raket ini, karena ini desainnya juga keren ya. Di koleksi juga bagus ya. Tinggal adaptasi aja, kalian pasti akan nyaman dengan raket ini ya. Untuk intermediate pasti cocok, untuk yang cenderung ke advance juga pasti saya yakin raketnya juga cocok ya. Jadi menurut saya raket ini dengan harganya yang 700 ribuan, dan melihat apa yang akan kita dapatkan dari desainnya, kemudian dari performanya, menurut saya ini raketnya worth it ya untuk dibeli dan dikoleksi ya. Oke. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan oh ya, tambahan, sejauh 2 minggu ini sudah saya pakai, kena frame, kemudian ngechip, dan sejauh ini aman ya guys, aman, tidak ada yang lecet ya, dan masih mulus-mulus aja. Soal stikernya bagaimana? Mulus juga guys, nggak ada yang mengelupas-ngelupas gitu, masih tertempel dengan baik ya. Dan ini raketnya asik banget ya buat bermain ya. Dan teman saya juga tadi minjem juga mengatakan, teman saya pengguna sudah mencoba beberapa seri dari Flypower ya, sudah mencoba T800, T900, Caligula juga udah pernah, kemudian terakhir dia megang Enigma, dan katanya ini seperti 11-12 dengan Enigma ya. Enigma kan harganya lumayan tuh, sejutaan, dan ini nggak kalah guys. Jadi menurut saya ini raketnya recommended ya buat kalian yang bermain performa tinggi. Oke, buat dipakai sekedar hobis juga menurut saya ini oke ya. Desainnya nggak kalah, pokoknya nggak kalah lah dengan Yonex, Li-Ning, Victor atau sebagainya ya. Terlebih ini brand dari Indonesia, kita patut berbangga ya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat buat kalian yang sudah menggunakan raket ini. Bisa silakan sharing pengalamannya, apakah feel yang dirasakan sama seperti saya atau tidak. Dan kalau kalian ada pertanyaan, silahkan komen di bawah, atau kalian ada request ingin ini dibandingkan, dikomparasikan dengan raket apa, kalian tinggal bilang aja ya, nanti saya akan usahakan untuk dikomparasikan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Salam sehat, salam olahraga.